Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FQ7 akan menjelaskan mengenai proposal PKN kami, yakni edX Akses Layanan Pembelajaran Pendidikan Tinggi. Berikut adalah anggotanya. Dewasa ini perkembangan teknologi sangatlah cepat dan dinamis, tak terkecuali di bidang pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pertumbuhan edtech di Indonesia. Bahkan berdasarkan laporan tahunan Terran Fenry, pasar edtech di Indonesia diestimasikan mencapai 112 juta dolar pada tahun 2019 dan diprediksikan berkembang sebesar 25% setiap tahunnya. Namun permasalahan edtech di Indonesia yakni mayoritas berbasis video dan hanya mencakup SD hingga SMA. Hal itu disebabkan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih sangatlah rendah. Padahal metode pemahaman setiap orang berbeda-beda. Untuk itu, kami menggagas edX Akses Layanan Pembelajaran Pendidikan Tinggi, yakni akses pembelajaran berformat teks, dan target utama kami adalah tingkat perguruan tinggi dan juga umum. Lalu kami mendapatkan 3 rumusan masalah, yakni yang pertama bagaimana cara yang efektif dalam menyediakan akses pembelajaran berbasis teks. Yang kedua, bagaimana cara melakukan stimulasi untuk meningkatkan kesadaran membaca masyarakat melalui edX. Dan yang ketiga, apa metode yang digunakan dalam menjangkau konsumen di tingkat mahasiswa, mahasiswi, dan juga umum. Tujuan kegiatan yaitu pertama untuk mengetahui cara efektif dalam menyediakan akses pembelajaran berbasis teks, yang kedua membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membaca melalui edX, dan ketiga menghasilkan metode yang dapat menjangkau konsumen di tingkat mahasiswa dan umum. Manfaat kegiatan yaitu di mana produk tersebut dapat menjadi sebuah alternatif untuk mengakses materi yang legal dan dengan meningkatkan ketersediaan jumlah bacaan atau materi yang akan open source. Diharapkan juga bahwa akan mendorong minat baca dan meningkatkan inisiatif mahasiswa dalam membuka layanan ini sehingga mendapatkan nilai IPK yang tinggi dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Harapan dari PKM kewirausahaan ini adalah tercapainya produk pelayanan akses materi pendidikan tingkat perguruan tinggi dalam format hands-on interaktif lisan berbahasa Indonesia dengan metode yang lebih baik dan menyenangkan dibandingkan dengan video lecture yang akan dideliver melalui sebuah website atau aplikasi. Gambaran umum rencana usaha. Pertama, analisis produk. edX adalah sebuah platform yang menyediakan akses materi pembelajaran dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh pengguna. Berbentuk materi di tingkat pendidikan tinggi berupa akademis dan kursus atau keahlian tertentu di bidang luar akademis. edX menyediakan 2 fitur utama yang berupa kursus premium berbayar dan wiki atau bahan bacaan gratis. Kursus dilakukan dengan penyediaan materi untuk dibaca dan evaluasi berupa kuis untuk mempelajari dan mengasah keterampilan yang dikejar. Materi bahan bacaan dikemas secara interaktif agar proses pembelajaran terkesan ringan dengan hasil yang maksimal. Selain 2 fitur utama, edX juga menyediakan forum antar pengguna. Forum antar pengguna berisi diskusi antar pengguna mengenai materi-materi edX maupun materi-materi perguruan tinggi lainnya. Penggunaan internet edX akan lebih minim dikarenakan bentuk penyampaian materi bukan berupa video. Penyampaiannya yang bukan video juga menjadikan edX efisien waktu. Pengguna bisa menjeda pembelajaran dan melihat ulang progres dengan mudah. Proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha. Yang pertama yaitu adalah strength atau kekuatan. Aplikasi kami dapat diakses dimanapun, mulai dari handphone, tablet, hingga laptop, asalkan terdapat koneksi internet, walaupun koneksi internetnya yang minim. Selanjutnya, harganya juga lebih terjangkau dan juga pembelajaran lebih efisien karena pembeli hanya perlu membuka teks interaktif. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Pembelajaran dapat terhambat karena koneksi internet. Aplikasi kami tetap memerlukan internet untuk mengaksesnya. Selain itu, profit yang dihasilkan dari pembelian tiket berlangganan, hal ini akan sulit jika target konsumen keberatan untuk mengeluarkan uang untuk membayar paket berlangganan dari aplikasi kami. Selanjutnya yaitu adalah opportunity atau kesempatan. Peluang bisnis ini merupakan peluang bisnis yang sedang tren. Selain itu, daya saingnya kecil di bidang edtech berbasis teks. Networking yang masih luas, serta masih tingginya ketertarikan pelajar pada pembelajaran pendidikan tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Masih banyak orang yang skeptis tentang pembelajaran platform digital, dan selain itu, terdapat pesaing di bidang yang sama yang sudah memulai bisnis terlebih dahulu. Bab ketiga, metode pelaksanaan. Yang pertama, proses pembuatan produk meliputi pemilihan materi, kedua, melakukan riset mengenai kurikulum materi, ketiga, melakukan dokumentasi mengenai materinya, dan keempat, terus mengupdate materi sesuai dengan masukan komunitas dan pengguna. Kedua, proses pengemasan produk. Produk tadi dikemas menjadi sebuah interaktif lesson dengan ilustrasi-ilustrasi menarik dan kuis-kuis yang langsung berkaitan dengan bacaannya. Yang ketiga, proses pemasaran produk. Produk dipasarkan melalui sebuah website seperti gambar berikut ini. Strategi pemasarnya adalah, pertama, membangun komunitas pengguna, meningkatkan traffic website, dan beriklan digital.
Berikut ini adalah tahapan pekerjaannya. Yang pertama, penyusunan proposal. Kedua, perencanaan dan pembuatan website. Ketiga, pengerjaan produk. Keempat, pemasaran produk. Kelima, pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. Dan keenam, evaluasi dan maintenance. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Berikut ini adalah tabel dari anggarannya. Dan berikut ini adalah jadwal kegiatannya. Sekian dari kelompok FG7. Terima kasih.